empati ini bisa dibilang skill hidup ya kalau sekarang ya. Misalnya mahasiswa lagi praktikum konseling, pasti akan selalu ada kalimat, saya paham apa yang Anda rasakan. Ada pertanyaan, apa yang membedakan antara empati sama simpati? Dan selalu di contoh-contoh yang saya terima itu seperti bola. Empati itu ya perspektif saya intinya adalah gimana kita bisa sensitif, bisa mau mencari tahu. Rasanya ya kita harus berani untuk bertemu dengan orang yang kondisi-kondisi yang berbeda gitu. Halo KMBK, selamat datang kembali di channel YouTube BK UPI. Pada episode podcast kali ini akan dibawakan oleh saya, Muhammad Nur Habibi, mahasiswa S2 BK UPI, sebagai host dalam program We Share We Care. Nah, episode podcast kali ini tidak kalah menarik dengan episode sebelumnya, karena narasumber kita sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Rofi. Selamat datang Bapak. Halo Bi, halo teman-teman BK. Bapak Rofi, saya izin manggil Kang, boleh ya? Ya, boleh. Ya, Kang Rofi. Nah, teman-teman sekalian, Kang Rofi ini merupakan salah satu alumni dari BK UPI. S1-nya di BK UPI dan S2-nya juga di BK UPI. Kalau boleh tahu S1-nya tahun berapa itu, Kang? S1 saya 2007 Oh iya. sampai 2012. Sampai 2012. Itu nggak perlu ditiru ya, sampai 2012 ya. 2012-nya S2-nya ya? S2-nya 2013. Jadi setelah itu setahun saya jadi guru BK dulu di SMA Kemala Bayangkari. Kebetulan ada peluang beasiswa juga dulu. Terima kasih untuk Pak Nanggang Rusmana sama Prof. Syamsu waktu itu ngasih info beasiswanya untuk menjadi calon dosen. 2013 sampai 2015 itu kuliah S2. Alhamdulillah sampai setelah itu langsung mengajar jadi dosen di Universitas PGRI Palembang. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, Kang Rofi sekarang bertugas di mana, Kang? Sekarang saya ini di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Kebetulan sebenarnya penempatannya itu awalnya untuk dosen BKI. Nah, kemudian saya sama teman-teman bisa karena banyak yang dari BK Pendidikan, akhirnya kita mencoba membuat proposal pendirian BKPI atau BK Pendidikan Islam. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang udah satu angkatan berjalan. Saya home base-nya di bidang konseling pendidikan Islam di UIN Banten. Wah, keren sekali ya jejak karirnya dari Kang Rofi ini. Semoga saya dan teman-teman sekalian juga bisa kecipratan gitu kesuksesannya dari Kang Rofi. Ya, amin. Harus lah kalau anak BK UPI itu gak terlatih lah. Ya, insya Allah. Oke, jadi Kang, pada kesempatan ini kita mau ngebahas tentang empati gitu, Kang. Empati ya. Kalau sekilas sih kayaknya yang udah kuliah di S2 BK atau S1 BK itu kurang lebih udah tau lah gambaran kasarnya empati itu gimana. Kayak peduli, kayak merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya kurang lebih, Kang. Tapi kita pengen Akang memberi insight ke kami, ke teman-teman KMBK. Gimana sih esensi dari empati itu, Kang? Nah, jadi untuk pembahasan pertama, saya minta ke Akang, makna dari empati itu gimana, Kang? Kalau secara konsep kan tadi juga dikasih ya. Banyaklah konsep-konsep yang bisa teman-teman baca juga tentang empati. Bahwa empati itu ketika kita bisa peduli, kita tahu apa yang dibutuhin sama orang gitu. Terus juga sensitivitas gitu. Ini hanya pengekanannya aja. Ada juga yang menekankan kayak empati itu gimana kita tidak menggunakan perspektif pribadi, tapi perspektif situasi atau orang yang kita hadapi itu kan. Tapi kalau buat saya pribadi, empati ini bisa dibilang skill hidup ya kalau sekarang ya. Apalagi untuk generasi sekarang ini empati ini harus benar-benar diasah gitu. Karena mungkin satu sisi kita udah bisa melihat berbagai hal dengan mudah gitu. Tapi apakah teman-teman bisa merasakan apa yang ada di postingan yang teman-teman baca? Apakah teman-teman bisa punya sudut pandang ketika teman-teman dengerin podcast ini misalkan ya, kalian jadi punya sudut pandang nggak sih tentang sesuatu yang dibahas dari podcast ini? Kan itu membutuhkan sebuah sensitivitas, itu membutuhkan perhatian yang penuh supaya kita bisa lebih sadar dulu, oh ini tuh ini loh, gitu kan? Dan kita bisa tahu ketika kondisi kayak begini, mungkin yang perlu dilakukan adalah apa. Nah itu yang lagi miss menurut saya. Itu walaupun ya kalau
misalnya mahasiswa lagi praktikum konseling, pasti akan selalu ada kalimat, saya paham apa yang Anda rasakan. Wah itu kalau saya pribadi sebagai dosennya, saya udah nggak nerima strip konseling itu. Itu pasti template gitu. Karena untuk bisa memahami seseorang itu kan kita perlu menyampaikan dulu gitu. Oh kondisi yang kamu dapatkan itu begini, sehingga akhirnya kamu bisa memiliki perasaan kayak gini. Dan kita nggak cukup bilang dengan saya bisa merasakan, tapi mungkin kita juga perlu bilang saat saya ada di dalam kondisi itu tuh berat gak sih buat kita. Nah itu udah masuk pada taraf empati kalau menurut saya. Ada benar-benar esensi merasakannya. Gitu. Gitu. Jadi empati itu ya perspektif saya intinya adalah gimana kita bisa sensitif, bisa mau mencari tahu, memahami kondisi, dan kita bisa menentukan apa yang tepat kita lakukan dalam kondisi itu. Oh gitu. Oke. Saya juga setuju nih dengan yang apa yang akan katakan gitu. Jadi empati itu lebih ke skill hidup ya Kang. Ya pada akhirnya jadi skills. Yang skill, dimana skill ini tuh nggak bisa kita dapatkan dengan waktu yang singkat ya. Butuh pendalaman, butuh pengalaman, butuh jam terbang juga. Apalagi kalau kita praktekin di dalam konseling ya Kang. Iya. Dan juga ada sudut pandang yang membutuhkan sensitivitas kita ya. Jadi nggak sekedar kita ngucapin saya paham dengan apa yang Ananda. Iya. Jadi itu kalimat itu mungkin bisa tetap kita utarakan, tapi kitanya juga harus benar-benar merasakan itu ya Kang. Jadi nggak cuma template doang gitu. Iya. Sebenarnya kan gini, kadang jadi bingung juga kalau kita ngomong merasakan kondisi gitu ya. Perasaan itu munculnya dari mana sih? Iya sih. Tahu nggak gimana? Padahal cuma ngedengerin dia cerita pada saat itu doang. Nah perasaan itu kan kalau teorinya adalah hasil reaksi kita terhadap apa yang kita terima secara sensori gitu. Teorinya gitu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu kan, berarti kita mendengar, kita melihat, kita merasa ada sentuhan yang kita rasakan dalam kalau kulit gitu. Baru kita mengolah itu dengan sebuah persepsi. Gitu. Nah, yang membedakannya adalah kalau di simpati mungkin persepsi kita sebagai orang yang terlibat penuh dalam kondisi itu ya. Misal kamu supporter bola, ya perspektif kamu sebagai supporter bola kan. Ya kalau di konseling berarti kan kita pun harus tahu dulu perspektif seseorang ketika dalam kondisi itu, klien kita gitu. Makanya bisa akan muncul perasaan yang yang tadi kamu bilang saya merasakan itu baru bisa diomongin tuh gitu. Akhirnya kayak gini, empati itu ya tidak bisa hanya dengan kita membaca buku aja, kita punya banyak informasi gitu kan. Tapi perlu juga ada pengalaman secara sensori. Pengalaman secara sensori kan harus langsung ya. Gitu, minimal kita melihat situasi-situasi yang berkaitan dengan itu. Nanti itu yang membentuk persepsi kita. Akhirnya kita memiliki sebuah persepsi yang emang bisa mengimbangi tadi si perspektifnya. Istilahnya mungkin ini akan koreksi aja kalau salah. Mungkin istilahnya empati yang genuine ya Kang. Empati yang benar-benar orisinil dari kita. Orisinil jadinya karena kita tahu bagaimana misalkan ya anggaplah ada satu anak yang dia punya persoalan di rumah gitu dan itu cukup berat gitu. Kalau kita tidak pernah melihat orang yang lagi struggling, orang yang lagi menghadapi konflik, kita nggak akan pernah tahu rasanya gitu. Betul. Dari si anak yang datang konseling ini. Gitu. Bukan berarti kita harus menjadi anak yang memang memiliki permasalahan seperti itu. Minimal kita melihat kondisi lain yang serupa gitu bahwa oh inilah kondisi orang yang lagi struggling, oh inilah kondisi orang yang memang lagi kalut gitu. Iya sih benar, kita nggak harus jadi anak yang struggling juga. Ibaratnya kalau misal untuk tahu bahwa jatuh ke jurang itu sakit, kita nggak perlu masuk jurang juga. Kita gitu cukup kan melihat aja kan. Iya kan mungkin dengan kita misalkan nonton liputan gitu kan, jadi juga atau film. Kalau saya justru mempelajari kondisi-kondisi orang itu sejujurnya dari dua hal. Dulu tuh saya senang nonton film. Terus yang kedua ya karena saya berkomunitas gitu, dan alhamdulillah semenjak kuliah itu kan emang di radio di radio itu orangnya macam-macam gitu.
ya kalau kita di jurusan biasa kan lebih homogen Iya. gitu. Nah ketika di radio karakteristiknya udah beda-beda, apalagi dulu saya masih baru keluar dari pesantren gitu kan. Saya melihat berbagai situasi, terus kalau ada kebetulan dapat acara curhat, jadi saya juga dapat sering kali mendengar gimana intonasi orang-orang yang memang punya problem gitu. Berarti Eh, itu salah satu metode cara meningkatkan empati ya. mengasahnya ya kita harus berani untuk bertemu dengan orang yang kondisi-kondisi yang berbeda Oh gitu. iya, betul. Saking hidup yang berbeda, jadi kita punya tadi apa kita punya satu landasan gitu ketika mau memahami kondisi ini berat atau enggak. Oke. Oke, jadi itu teman-teman tadi sudah sebenarnya mewakili pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi gimana cara mengasah empati kita? Jadi cara mengasahnya yaitu kita harus sering bertemu dengan orang-orang yang kondisinya berbeda dengan kita. Oke, ini menarik banget nih Kang. Terus saya pengen tahu nih, apa sih batasan antara empati dengan simpati? Apa bedanya gitu? Oke. Beda spesifiknya mungkin ya. Reaksi kitanya. Reaksi. Saya ingat dulu tuh. Itu pertanyaan waktu ujian semester 1 kalau nggak salah. Gasa-gasa BK kalau nggak salah itu ada pertanyaan gasa-gasa BK apa pemahaman Inggris juga aku lupa. Tapi itu ada pertanyaan apa yang membedakan antara empati sama simpati, dan selalu di contoh-contoh yang saya terima itu supporter bola. Supporter bola. Supporter bola itu kan kalau misalkan kita nonton bola gitu ya, terus si timnya itu ngegolin ke gawang, kan ada yang bertepuk tangan saja, ada sampai berdiri teriak-teriak sampai yel-yel gitu kan, sampai yang teriak-teriaknya Nah kalau dia sebagai supporter bola pasti dia akan larut dengan kondisi itu kan. Ya akan sangat euforianya ke bawah. Nah itu simpati. Karena reaksinya sampai kepada euforia tadi. Tapi kalau empati itu mungkin ada juga yang misalnya saya nggak suka bola gitu, tapi karena itu ngegolin harus diapresiasi, saya mengapresiasi dan tepuk tangan. Itu empati ya Kang ya? Ya karena saya tahu bahwa ini adalah sebuah prestasi yang harus diapresiasi. Jadi batasnya di reaksi, sebesar apa reaksi yang kita berikan gitu. Makanya kan kalau di konseling juga ada bentuk empati, salah satunya ada dorongan minimal, dorongan maksimal gitu ya, kan. Ya. Jadi yang membatasinya adalah itu reaksi kita. Kalau dalam konseling saat ada orang sedih misalkan, si konselingnya sedih, kan kalau kita bersimpati itu kita bisa sampai merangkul, bisa sampai mengelus-elus, hanya kebawa ceritanya si konselingnya, sampai ikut menangis, itu berarti reaksinya sampai hanya kepada kondisi itu gitu loh. Jadi kalau empati kita masih ada batasan-batasan reaksi diri kita ya, respon kita lah ya. Respon kita juga sesuai, tapi tidak berlebihan, tidak sampai ke yang larut seperti tadi. Kebayang kalau dua-duanya itu kan nangis ya, nggak jadi tuh konseling gitu. Malah ini nanti mungkin bisa jadi ibu juga gitu loh, jadi kayak berantem masalah. Itu udah bersimpati itu. Gitu. Berarti batasannya itu ada di reaksi ya Kang. Kalau simpati itu lebih ke euforianya lebih tinggi. Reaksinya lebih tinggi. Kalau yang empati itu ya ada batasannya, ada ideal. Dalam tahap gitu wajar sih sebenarnya. Tahap wajar ya. Dalam tahap wajar. Berarti dalam konseling itu emang harus kita yang membatasi ya, jangan sampai berlebihan. Oh iya dong. Jangan sampai yang kayak tadi ikutan nangis. Iya, nanti ujung-ujungnya malah kita agak keberpihakan kalau kayak begitu. Oke. Nah Kang, ini saya mau nanya lagi nih. Kan dari Akang juga pernah punya pengalaman ngajar di BK dan sekarang pun ada bertugas sebagai dosen. Keren banget lah pokoknya. Nah menurut Akang, fakta di lapangan sekarang tuh gimana? Di kalangan mahasiswa BK ataupun guru BK itu gimana esensi empati di diri mereka? Apakah semakin baik dari zaman Akang dulu ataukah zaman sekarang justru makin buruk apa gimana? Ini agak susah untuk dibandingin sebenarnya karena setiap wilayah, setiap komunitas juga akan berbeda-beda ya. Saya mungkin lebih ke apa yang saya alami aja deh gitu. Untuk menilai empatinya itu seperti apa, agak saya cerita nih. Boleh. Jadi kemarin itu lagi mata kuliah asesmen. Mereka lagi belajar wawancara kan.
Nah, di situ aku bikin activity, ada 3 orang yang kita panggil ke depan. Nanti mereka itu aku kasih beberapa apa ya, istilah emosi. Kayak misalnya frustasi, ya istilah-istilah yang emosional gitu lah. Frustasi, Depresi. kalut, yang kayak gitu. Nah, si 3 orang ini kita harus menceritakan situasi yang berhubungan dengan si istilah-istilah tadi, tapi nggak boleh nyebutin. Misal kamu dapat frustasi nih kertasnya, nggak boleh nyebutin lagi frustasi. Tapi kamu harus cerita gimana sih kondisi frustasinya kamu. Oh ya, paham. Nah, nanti si temen yang lain itu harus memberikan pertanyaan supaya bisa memahami dia tuh lagi kondisi kayak gimana gitu. Yang menariknya adalah fakta pertama, si anak-anak yang dikasih kertas ini, mereka sampai harus googling ini tuh perasaan kayak gimana sih. Dari situ, iya harus googling kan. Dari situ aja padahal tidak sesadar itu dengan kondisi-kondisi emosi. Padahal sebenarnya gitu. mungkin dia sedang mengalami ya Kang ya. Ya mungkin. Atau hari-hari sebelumnya gitu. Iya, atau mungkin ya yang mereka tahu adalah istilah-istilah yang berkembang di sosial media sekarang, kayak misalnya insecure apa gitu. Iya. Tapi ngerti nggak sih insecure itu batasannya sampai mana? Nah, itu purpose aku sebenarnya ke sana. Nah, fakta pertama ternyata untuk memahami perasaan sendiri aja mereka sampai harus googling atau bertanya sama orang. Yang kedua, si yang teman-teman yang wawancarai ini biasanya sih di praktek konseling juga pasti akan dapat sih masalah kayak gini. Yang terjadi adalah mereka menanyakan misalkan kamu tuh cerita tentang bingungnya sama tugas gitu ya. Lagi bimbang banget nih tugas gimana ngatur waktunya segala macam gitu kan. Yang ditanyain itu adalah kamu manajemen waktunya gimana, ini gimana gitu kan. Bukan ke perasaannya. Jadi menurut aku sensitivitasnya masih kurang. Ya sama, bahkan ya kita sendiri kalau ada kecelakaan atau apa kan yang dicari kan handphone buat update status gitu kan. Buat untuk menyebarkan share berita, bahkan sampai kita alhamdulillah sekarang kayak udah mulai menurun. Kalau awal-awal WhatsApp lagi booming itu kan semua mohon maaf misalkan ada video-video jenazah atau foto-foto jenazah itu kan sampai dikirim juga gitu ke grup-grup keluarga. Ke grup. Nah, sekarang udah mulai sadar ada etika itu gitu kan. Mungkin empatinya juga udah mulai di warning lah sama netizen bahwa lu harus empati gitu sama orang. Jadi kalau menurut aku dalam bentuk menghargai itu kejadian kecelakaan betul. Menurut aku kondisi empati kita sekarang ya masih rendah. Faktornya apa? Kita udah happy dengan dunia yang kita lihat di layar. Dunia di layar? Ya. Di medsos kan? Di medsos ataupun di blog gitu. Kayak misal kamu pengen tahu insecure kayak gimana, tinggal baca aja kan. Iya sih. Tinggal baca insecure apa sih gitu kan. Terus akhirnya kita mendiagnosis gue kayaknya begini gitu kan. Iya, diagnosis sering banget tuh. Apalagi kalau anak-anak sekolah itu sering. Iya. Padahal ketika dalam kondisi yang real, orang yang insecure aja padahal ngomong aja dia nggak berani. Kebanyakan sih ya. Iya kan? Iya. Dia akan sangat mempertimbangkannya, perlu gue omongnya atau enggak, gue perlu membuka atau enggak gitu kan. Karena dia sedang insecure. Ya itu kan, insecure kan agak rasa nggak aman gitu. Nah jadi ada beberapa kesalahpahaman juga dari permainan bahasa gitu kan. Sehingga menurut aku memang untuk mahasiswa BK sendiri PR-nya adalah gimana kita kembali ya bisa berteman dengan berbagai orang yang berbeda, mau melihat apa situasi-situasi yang lebih real. Termasuk yang segala gitu ya, di medsos lagi ramai tentang apa, minimal kamu mau kesananya dulu gitu. Datang dulu ke sana, lihat crowdnya seperti apa. Sekarang nih, jangan cuma di medsos doang ya. Harus datang langsung ngerasain ya. Betul. Kadang kita selalu mempermasalahkan anak-anak ini dandannya kok gini gitu ya. Bahkan ada istilah-istilah gitu ya. Urakan lah apa gitu. Menor lah apa. Coba deh kamu main ke acara konser. Nah, lihat bagaimana mereka mengekspresikan diri. Yang kamu sebut menor itu sebenarnya gue pengen nunjukin apa sih? Pengen nunjukin
jati dirinya, mungkin yang bisa jadi kesukaannya, Ya dan kan bisa macam-macam tafsirnya macam-macam gitu, lah. sehingga kita perlu datang langsung gitu, kita Iya. perlu lihat langsung kondisi yang realnya Yang gimana realnya. gitu. Saya pernah dapat satu anak, dia tuh selalu pakai kupluk hitam, iya jaket hoodie gitu kan. Itu ke sekolah itu selalu pakai itu, Selalu pakai jaket kupluk pakai gitu ya. jaket hitam itu gitu kan. Itu udah jadi perhatian banyak orang, sudah pasti. Istilahnya tuh wibu, Kang. Wibu, kalau sekarang wibu kan. Nah, kalau dulu kayak zamannya pang tuh kayak begitu. punk. Anak Beda. pang tuh pada pakai begitu Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya ketika waktu saya posisi jadi guru BK, saya ajak ngobrol, apa sih sebenarnya yang pengen dia tampilkan gitu loh. Yang ingin dia tampilkan dengan berpenampilan seperti itu. Lebih hitam terus Dia, ya. kan gloomy gitu kelihatannya ya. Paling enggak ya kemeja apa Ya kalau di baju luar sekolah ya, kan harus kelihatan gitu, Iya. logo segala macamnya. Ya akhirnya dia bilang kalau ya ini bagian dari identitas dia sebagai anak pang gitu. Oke. Ya kita ngomongin empatinya ya, bukan ngomongin Iya, iya. ketindakan guru BK-nya. Akhirnya saya coba minta dia, boleh nggak kamu menuliskan hal-hal yang kamu tahu tentang pang itu seperti apa sebenarnya. Oke, jadi ini anak lumayan banyak informasi. Dia berperilaku seperti itu ya karena dia tahu pang itu kayak gimana gitu loh. Berarti kita jangan framing negatif dulu tentang punk ya, Kang ya. Ya kayak itu empati kayak gitu kan. Iya. Kita nggak boleh nge-frame apapun. Frame apapun ya. Bahkan kalau di buku-buku konseling itu kan disebutinnya empati itu bentuk kesiapan kita untuk masuk pada dunia klien kita. Salah satu kualitas pribadi konselor. Iya, itu kan kita kesiapan untuk masuk ke dunianya klien, sehingga tadi gitu kita pun harus tahu dunia klien itu yang seperti apa. Kita nggak boleh menutup mata gitu ya. Yep. Nah, pelajaran kedua yang saya dapetin dari radio itu, kalaupun kita misalkan tidak pernah mengalami situasi gitu ya, situasi yang emang kita bahas, tapi kita butuh perspektif. Makanya biasa kalau teman-teman di radio itu brainstorming. Kita brainstorming dulu, ada pendapat tiap orang, kita pahami itu larinya kemana gitu kan, si pemahaman ini tuh. Termasuk kita coba cari narasumber, kita kasih pertanyaan-pertanyaan gitu kan untuk tahu ini tuh yang menjadi isunya tuh apa gitu. Makanya sehingga menurut saya modal kedua dari empati itu adalah curiosity. Gimana kan? Curiosity-nya. Kita harus mau tadi mencari tahunya itu ya, apakah itu bertanya ataupun kita memang membaca cerita-cerita. Untungnya sekarang udah ada podcast nih. Podcast itu banyak sekali cerita-cerita real yang disampaikan oleh penyintas kalau dalam kesehatan mental tuh. Ya, penyintas, ya kan? Ya. Atau ada kelompok-kelompok tertentu yang pengen nge-branding misalkan kayak tadi, misalkan ada komunitas musik gitu ya, komunitas musik atau wibu kamu bilang kan si anak-anak wibu tuh bikin podcast ya. Berarti kan cerita kisah-kisah mereka sebagai wibu itu seperti apa. Dari situlah kita bisa dapat perspektif sebenarnya. Mereka ingin menunjukkan perspektif mereka tuh nggak selalu negatif ya, Kang ya. Nah, dari situ kita jadi belajar empati tadi karena kita tahu nih ada beberapa perspektif, sehingga next time kalau ketemu dengan kondisi itu kita udah siap nih. Pola-pola yang biasa akan mereka munculkan gitu apa gitu jadinya kan kesiapan disebutnya juga. Iya. Setuju. Oke, ini menarik sekali insight yang akan kasih ke kita sangat luar biasa nih, daging semua teman-teman ya. Benar-benar luar biasa nih. Jadi makna dari empati itu ternyata tidak hanya template kalimat saya mengerti apa yang Anda rasakan ya, Kang ya. Jadi lebih ke sensitivitas kita, itu skill hidup juga, dan sudut pandang kita terhadap persepsi klien kita. Dan juga kita sebagai guru BK atau praktisi bimbingan konseling itu harus mau mencoba mencari tahu ya, Kang ya, mencari tahu gimana sih dari perspektif klien kita atau orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, itu juga akan mengasah empati kita. Ya. Oke, karena udah di akhir acara nih, Kang. Saya dan seluruh tim ini mengucapkan terima kasih banget kepada Kang Rofi, karena udah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di acara
We Share We Care podcast BKUP ini. Mungkin Akangnya banyak kesibukan ya. Dan sibuknya Akang nggak mungkin kayak sibuknya saya mau nggak seberapa. Oke. Belum ketemu aja. Ya, semoga cepat bisa menyusul karir Akangnya. Dan juga terima kasih kepada seluruh KMBK karena telah mendengarkan podcast pada episode ini pada program We Share We Care dengan pembahasan empati. Jangan lupa untuk teman-teman tekan like, subscribe di channel YouTube Prodi BKUP, dan jangan lupa juga follow Instagram Prodi UP di @prodibk.up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.